Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kemarin kita sudah membacakan tentang beberapa istilah yang kita sampaikan. Dan terakhir kali berbicara masalah hadis al-fard. Jadi hadis al-fard di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi saja, ya, satu orang rawi saja, dan ditinjau dari asal sanadnya. Jika memang tinjauannya dilihat dari sumber beritanya, jika memang berasal dari satu rawi saja di seluruh dunia, maka disebut dengan al-fardu al-mutlaq, ya. Namun kadang beberapa ahli hadis ini mengistilahkan tafarrud atau al-farad itu tidak pada maksud sebagaimana yang sebelumnya kita bayangkan tadi, yaitu hanya ada satu orang rawi tok yang meriwayatkan hadis tersebut di seluruh dunia. Jadi pun begitu, sekiranya nanti ternyata meskipun ahli hadis itu mengatakan hadis ini tafarrud atau farad, maksudnya itu cuma satu jalan itu tok, dan hanya dikhususkan pada daerah tertentu, kota tertentu, negeri tertentu, nah, maka di sini bukanlah disebut fardu al-mutlaq sebagaimana istilah yang pertama tadi, tapi namanya adalah al-fardu an-nisbi. Kenapa? Karena kadang hadis ini dihukumi farad oleh salah seorang ulama ahli hadis. Di sisi lain ternyata ada rawi yang lain dari luar daerahnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, maka di sini dikatakan istilahnya dengan al-fard an-nisbi, ya. Jelas ya? Itu al-fardun nisbi. Jadi al-fard nisbi ini ya memang dihukumi farad, memang dikatakan tidak berbeda dengan fardu al-mutlaq, berbeda dengan al-farad al-mutlaq. Nah, al-farad an-nisbi ini tergantung situasinya. Kalau ditinjau dari daerah Irak misalnya, hadis itu cuma diriwayatkan si fulan, tapi ternyata setelah ditelusuri di negeri Syam, misalnya di Madinah atau di Mekah, ternyata ada rawi-rawi yang lain sama juga meriwayatkan hadis ini. Sama juga meriwayatkan hadis ini. Jadi di sini disebut dengan al-farad an-nisbi karena apa? Karena dijumpai di jalur yang lain atau kesendiriannya dalam seorang rawi dalam meriwayatkan hadis ini itu cuma terbatasi pada daerah ini saja. Nah, adapun di daerah yang lain ternyata ada rawi-rawi yang lain yang juga meriwayatkan hadis yang sama. Jadi dikatakan al-fard an-nisbi ini karena mengacu pada kekhususan seorang rawi tadi bersendirian di daerah tertentu atau di wilayah tertentu, meskipun secara zatnya hadis tersebut masyhur, ya,
bisa jadi masyhur atau bisa jadi aziz atau bisa jadi apa? Mustafid ataupun yang lainnya. Istilahnya itu banyak rawi yang meriwayatkan. Jika kita melihat di daerah ini maka hanya dia tok yang meriwayatkan. Maka di situ ahli hadis yang berada di daerah tersebut mengatakan tafarrada fulan an fulan bihadzal hadis. Jadi, si fulan ini telah bersendirian dengan hadis ini di daerah ini maksudnya. Jadi ini secara nisbi, sifatnya nisbi bukan mutlak. Kalau mutlak ini memang di seluruh dunia tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis tersebut selain si fulan. Nah, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Sebetulnya ya, hadis innamal a'malu binniyat ini hadisnya gharib. Al-Farad bisa dikatakan Al-Farad. Karena yang meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab ini cuma salah seorang rawi, siapa? Ibrahim At-Taimi, salah satu rawinya. Ini semuanya 3 tabaqat dari Umar bin Al-Khattab sampai ke tabaqat ahli hadis. Itu hanya seorang tok yang meriwayatkan. Maka di situ dikatakan Al-Farad. Al-Farad Al-Mutlaq. Cuma satu orang tok. Namun setelah tabaqat tabi'ut tabi'in, hadis ini kemudian mulai menyebar periwayatannya dan diriwayatkan sampai pada derajat masyhur di kalangan tabi'ut tabi'in. Tapi di tabaqat tabi'in ke atas sampai ke sahabat sampai ke nabi ini hadisnya adalah farad al-mutlaq. Namun begitu ada jalur periwayatan yang datang semakna dengan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Jadi ada syahidnya di sini. Di sana ada syahidnya. Jadi di sini maka di sini dikatakan hadis ini farad jika melalui dari jalur Umar bin Al-Khattab, tapi tidak menutup kemungkinan dari jalur sahabat yang lain. Hukumnya tidak farad al-mutlaq. Jelas ya? Dikatakan al-farad al-mutlaq ketika jalur yang lain di sini ini tidak ada yang sahih. Yang sahih hanya di sini tok. Melalui jalur Umar ini tak. Jelas ya? Sebagian ulama mengatakan hadis innamal a'malu binniyat ini hadis al-farad al-mutlaq, tapi sahih. Tapi hukumnya sahih oleh para ulama karena apa? Dua hadis ini semuanya termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Sahih Bukhari dan Muslim adalah 2 kitab yang menerima pengakuan dari ahli hadis sendiri akan keabsahannya setelah Al-Quran. Jelas ya? Sampai sini paham ya? Jadi di sini hadis innamal a'malu binniyat di sini al-farad al-mutlaq, hadis farad saya ralat kemarin saya katakan tadi al-farad al-mutlaq ya. Tapi saya katakan hadis farad bin nisbah maksudnya jika ditinjau dari jalurnya sampai ke Umar. Namun begitu ada jalur-jalur yang lain, hanya saja jalur tersebut itu dhaif, lemah. Jadi yang dijadikan iktibar hanya hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab itu sendiri. Jelas ya sampai sini ya? Gimana? Bisa kemungkinan misalnya pada zamannya tabi'in itu hadis itu ufat, tapi setelah ulama hadis itu berubah jadi bukan ufat lagi. Gimana? Misalnya pada zaman tabi'in itu diketahui hadis itu ufat. Cuma satu riwayat, tapi diteliti generasi setelahnya ternyata yang meriwayatkan ada lagi. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Iya, besar kemungkinan ada yang seperti itu. Yang sampai kepada kita kemudian yang diketahui oleh para imam itu ternyata jalurnya cuma dari situ tok gitu loh. Dan semuanya itu tidak menutup kemungkinan terjadi semacam itu. Jelas ya? Kan kita ini beramal sebagaimana yang kita ketahui ilmunya. Jadi bisa jadi hadis ini sebetulnya masyhur, didengar oleh orang banyak, dan tidak cuma Umar tok yang waktu itu mendengar dari Nabi SAW. Yang sampai riwayatnya kepada kita hanya hadis Umar itu saja dan statusnya masih farad. Namun begitu memang ada jalur-jalur yang lain yang mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat atau dengan makna yang semaknanya, hadis yang semaknanya itu memang datang dari jalur yang lain, dari sahabat yang lain. Itu ada jika antum mau
meneliti, maksudnya itu memperhatikan buku-buku kitab hadis, itu memang ada jalurnya. Dan itu tidak menutup kemungkinan memang ada hadis-hadis yang lain sebetulnya. Masalahnya kita ini kekurangan sumber masdar, ya, kekurangan sumber referensi untuk kita kaji, kita teliti lagi. Dan ini penting untuk andil ahli tahqiq dalam mentahqiq kitab-kitab ulama terdahulu, misalnya manuskrip zaman dahulu yang menulis hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk dikembangkan, ditekankan lagi supaya ada yang mempelajari hal-hal semacam itu. Dan itu ada, dan manuskrip zaman dahulu itu sudah tersimpan dalam file-file PDF sekarang dan bisa dibaca secara online ataupun bisa diunduh. Ada, dan setiap orang bebas untuk membukanya dan bebas untuk menelitinya. Sekarang kalau zaman dahulu ketika kita hendak membuka manuskrip hadis, kita perlu masuk ke museum, membuka file-filenya, dan itu sulit ya, tentu sulit. Tapi sekarang secara online sudah tersedia semua dalam bentuk nuskah al-musawwarah, namanya PDF, file PDF. Sebagaimana kitab-kitab sekarang juga rata-rata kita ketika mencari referensi pengetahuan melalui kitab-kitab PDF sampai sekarang. Dan itu luas lah dalam masalah ini, penelitiannya itu sudah tidak mengacu pada sanad lagi, ya. Sampai sekarang selama itu masih dalam hal-hal yang bisa dinalar secara ilmiah, maka kita pakai ilmu-ilmu pengetahuan semacam itu. Nah, kita lanjutkan. Kemarin juga kita sudah memberitakan bahwasanya khabar ahad, apabila ahad ini meliputi 3 macam ya kemarin ya, masyhur, aziz, dan gharib ya. Khabar ahad ini jika dinukilkan oleh seorang yang adil, yang sempurna hafalannya, dhabit ini tidak sekedar hafalannya, ya hafalan yang mencatat. Nah, ini dhabit. Kadang dhabit ini ada yang dimaknakan hafalan itu keliru. Jadi dhabit ini maknanya adalah menghafal melalui pikiran ingatan, juga mencatatnya di dalam buku. Karena dhabit itu ada 2. Dhabtus sadr wa dhabtul kitab. Menghafal melalui dada, dihafal langsung di luar kepala. Jadi ahli hadis ketika menghafal sebuah hadis ini memang dihafal langsung di luar kepala. Nah, kemudian sebagian ahli hadis yang merasa lemah hafalannya, mereka menghafalnya, di samping itu mereka juga menulisnya. Nah, di dalam menulis hadis ini ada namanya isma, namanya memperdengarkan hadis kepada syekh. Kira-kira hadis yang dicatat ini sudah betul apa belum. Nah, ini biasanya ada sampai sedetail itu, mereka itu mengklarifikasi hadis yang diriwayatkan oleh gurunya. Ahli hadis dari dulu seperti itu penelitiannya. Jadi tidak semata-mata cuma menghafal terus kira-kira maknanya ngene, kira-kira, tapi membacakannya di depan syekh secara langsung, yang ini dikenal dengan musyafahah dan nanti akan dijelaskan di pembahasannya secara ya secara lengkap lah, tidak terlalu lengkap, secara gambaran definisinya itu ada di sini, namanya musyafahah. Jadi kita membaca, saya menyampaikan hadis, kemudian antum hafal, antum catat. Nah, setelah itu dikoreksi lagi, antum baca hadisnya tadi yang tak sampaikan seperti apa. Jika sudah benar, maka syekh ini mengatakan, ya udah ini hadis saya, aku mengizinkan antum untuk meriwayatkannya gitu, ataupun menyampaikannya. Ini boleh. Jadi di sini ada klarifikasi, betul enggak ini hadisnya, atau ada bentuk semacam koreksi dari syekhnya ketika si murid ini menyampaikan suatu hadis. Ketika menyampaikan suatu hadis sudah dicatat, baru si murid ini memperdengarkan hadis yang dia catat kepada syekhnya. Jika ada yang keliru dari hafalan syekhnya, menurut hafalan syekhnya, maka di sini hadis itu diralat, dibenarkan. Kemudian baru setelah melalui proses penelitian pencatatan tadi, sudah melalui proses pemaparan kepada guru, baru setelah itu boleh untuk menyampaikan hadis ini yang dicatat tadi itu kepada muridnya lagi di generasi berikutnya.
Nah, ini metode ahli hadis zaman dahulu ketika meriwayatkan hadis, baik simak dan ada. Mendengarkan hadisnya dari syekh, kemudian menyampaikan hadisnya kepada muridnya. Jelas ya? Sampai sini. Itu sampai serumit itu zaman dahulu waktu menyampaikan. Ya, ketika sempurna dabatnya, sanadnya bersambung. Dan kemarin juga disinggung, bersambungnya sanad ini meliputi kemungkinan pernah bertemu, dan ini syaratnya Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan kemungkinan atau memang harus minimal sekali pernah bertemu. Ini syaratnya Imam Bukhari. Ini Ishtiratul Bukhari atau pensyaratan Imam Bukhari itu mensyaratkan dalam kitab sahihnya ini rawi yang meriwayatkan dari syekhnya dari syekhnya lagi, syekhnya dari syekhnya lagi, ini harus ada, tidak sekedar cuma mungkin saja bertemu, tapi harus memang pernah bertemu. Ini syarat Bukhari. Tapi kalau syaratnya Imam Muslim, imkanul liqa, mungkin atau kemungkinan pernah bertemu. Karena apa? Misalnya si A atau rawi hadis itu zaman dahulu barangkali lahir di tahun 50 Hijriah misalnya, wafat di tahun 120 Hijriah misalnya, kayak gitu ya. Kemudian muridnya ini lahir di tahun 70 Hijriah misalnya, saya katakan seperti itu. Kemudian wafat di tahun 150 Hijriah. Mungkin nggak ketemu? Mungkin kan? Nah, kemungkinan inilah yang dijadikan acuan oleh Imam Muslim dalam mensyaratkan Sahih Muslimnya. Mungkin tak ini, yang penting mungkin. Tapi kalau Imam Bukhari tidak sekedar mungkin, tapi harus pernah mengatakan dia itu bertemu pada gurunya langsung. Oleh karena itu, kenapa Sahih Bukhari lebih kuat kesahihannya daripada Sahih Muslim, karena dua manhaj yang berbeda yang dipegang oleh antara Bukhari dan Muslim tadi. Kalau Imam Bukhari mengatakan harus memang pernah bertemu langsung, dan memang pernah bertemu langsung ini bisa diketahui melalui sighah sami'na atau hadasana. Hadasana ini memang benar-benar berjumpa langsung dengan syekhnya. Tapi kalau an ini masih mengandung kemungkinan tidak bertemu. Paham ya? An itu artinya dari. Telah mengabarkanku si fulan dari fulan. Nah, ini kan mengandung kemungkinan ya kadang tidak bertemu, tapi kadang juga antara fulan yang mengabarkan dia tadi dengan fulan gurunya ini sebetulnya itu tidak mendengar langsung, mong ada perantara rawi lain pihak yang tidak diketahui. Nah, ketika tidak diketahui rawi yang diceritakan oleh fulan tadi, karena dia mengatakan dari ini kan multi tafsir, dari Syekh fulan tapi melalui perantara bisa, tapi dari Syekh fulan langsung bisa. Nah, manakala rawi tadi itu memiliki kebiasaan tadlis atau mudallis, ini membuat riwayat rawi tadi itu cacat karena tidak bisa diketahui. Oleh karena itulah orang yang mudallis di sini cacatnya di situ, meskipun siqah. Dia cacat karena mudallis. Dia cacat karena tidak secara terus terang mengatakan dia mendengar langsung dari Syekh fulan, tapi dia membuat khilah dengan mengungkapkan kata dari. Dari ini multitafsir. Dari perantara, dia mendengar dari fulan melalui perantara atau melalui secara langsung. Ini disebut hadis mudallas. Nanti akan dijelaskan, belum sampai sini. Belum sampai ya. Jadi di sini bersambung sanadnya, tidak terjadi kesalahan dan tidak terdapat penyelisihan dengan rawi yang lebih thiqah darinya. Dan kemudian hadis ahad ini tingkatannya itu atau derajat kesahihannya itu atau derajat jika dhaif atau derajat kedhaifannya itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Tergantung orang yang meriwayatkan, rawi yang meriwayatkan, juga mengacu pada hafalan si rawi tadi, hafalannya kuat atau lemah,
hafalannya ya nggak begitu buruk atau buruk sekali. Nah, ini menjadikan tingkatan kesahihan atau kedhaifan hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi hadis yang hadisnya masuk dalam kategori hadis ahad tadi itu bertingkat-tingkat, ya. Hadisnya bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lain. Karena ketidaksamaan itulah Sahih Bukhari itu lebih didahulukan daripada Sahih Muslim atau daripada kitab-kitab sunan yang lain. Misalnya Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dan yang lain sebagainya, ya. Jadi kitab-kitab ini jika dikategorikan dalam kualitas kesahihannya masuk dalam kelas B atau C, ya. Yang kelas A ini Al-Bukhari dan Muslim. Atau kelas yang terbaik ini adalah Bukhari dan Muslim karena hadisnya itu sudah talaqqatul ulama bil qabul, diterima para ulama dengan secara baik dan sudah diakui oleh para ahli hadis sekalipun dan sudah diuji. Jelas ya sampai ini. Di sana juga ada kitab yang menisbahkan kepada sahih. Misalnya Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Tapi berhubung keduanya ini termasuk deretan-deretan ahli hadis yang mutasahil, karena apa? Memasukkan rawi-rawi yang majhul masuk dalam kategori rawi yang thiqah. Maka dari sini sahih yang mereka buat ini menjadi bermasalah. Jadi rawi-rawi yang masuk dalam kriteria sahih, kriteria meriwayatkan hadis sahih menurut Ibnu Hibban atau Ibnu Khuzaimah, ini adalah rawi-rawi yang kadang itu di situ ada rawi-rawi yang tidak dikenal. Ketika tidak dikenal, maka ini menjadi persoalan di kalangan ahli hadis. Kenapa kok memasukkan rawi-rawi yang tidak dikenal dan mengatakan hadis dari rawi-rawi yang tidak dikenal ini sebagai hadis yang sahih? Nah, ini tidak keluar karena manhaj Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah ini memang subhanallah. Bentar ya. Sampai mana tadi? Gimana? Oh iya, Jadi Sahih Ibnu Hibban di sini memang betul diklaim sebagai hadis yang sahih menurut Ibnu Hibban, tapi tidak seluruhnya diterima menurut ahli hadis. Tapi kalau Sahih Bukhari dan Muslim ini muttafaqun baina ahli hadis, diterima secara baik oleh ahli hadis dan tidak mendapatkan kritikan. Ini tidak lepas karena Ibnu Hibban ini berpendapat bahwasanya rawi-rawi yang majhul, rawi-rawi yang mastur, majhul hal, ini mereka masukkan dalam kitab sahihnya dalam ketika menyampaikan hadis-hadis yang mereka sebutkan, yang keduanya sebutkan dalam sahih keduanya, yaitu Sahih Ibnu Hibban dan Khuzaimah, ya. Nah, hadis-hadis ini menjadi bermasalah karena tidak disepakati oleh ulama yang lain. Berbeda dengan Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana keduanya ini memang sudah disepakati rawi-rawinya sebagai rawi yang thiqah, yang memang sudah jelas orangnya, sudah jelas siapanya, bukan orang yang masih belum jelas jati dirinya. Jelas ya sama sini. Dan mazhab yang masyhur yang dipegang oleh Ibnu Hibban adalah hukum asal seorang muslim ini adalah thiqah, kata mereka seperti itu. Jadi ketika yang meriwayatkan suatu hadis ini meskipun tidak diketahui pun, maka hukum asalnya thiqah gitu loh, bisa dipercaya gitu loh. Nah, ini mazhab yang bermasalah kan otomatis. Nah, berhubung Ibnu Hibban bermazhab seperti itu, hadisnya menjadi muntakot, dikritik dan tidak sepenuhnya diterima oleh ahli hadis. Dan yang muttafaq baina ahli hadis adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Jelas ya sampai sini ya. Meskipun tidak luput dari sebagian kritikan juga di dalam situ, tapi hal itu tidak kemudian lantas menjadikan Sahih Bukhari dan Muslim ini sesuatu kitab yang tidak diterima secara umum. Jelas ya sampai sini ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan.
pada paragraf yang berikutnya, fa in khafa adabtu fal hasanu lidzati wa bi kasrati turuqihi yusahhahu fa in jumi'a falitaraddudi fin naqil haitsu tafarrudu. Jika dabatnya ini ringan sedikit, maksudnya ringan ini bukan ringan atau berat ya, maksudnya dabat ringan ini maksudnya tingkatan hafalannya atau tingkatan ketelitiannya di dalam menulis hadis di dalam bukunya ini sifatnya itu tidak seteliti hadis tingkatan rawi yang memang menghafal secara hafalan memang sangat kuat, kemudian menulis kitab dengan sangat teliti banget, detailnya, dabitnya itu diperhatikan dengan benar-benar. Maka di sini rawi-rawi yang semacam ini ketika meriwayatkan hadis, hadisnya dimasukkan ke dalam kategori hadis hasan lidzatihi. Kenapa? Rawi-rawi ini setengah ya benar sungguh-sungguh, kadang sebagian itu memiliki tulisan yang tidak enak didengar. Tidak enak dibaca. Nah, ketika menyampaikan bisa jadi dia itu lupa. Hal inilah yang kemudian menjadikan hadisnya ini ringan hafalannya. Maksudnya hafalan ringan ini hafalan yang kadang ya dihukumi enggak kuat banget gitu loh. Hafalannya sedikit di bawah, di atas dhaif tapi di bawah sahih. Paham ya maksudnya? Ingatannya itu loh. Ingatan atau hafalannya itu satu tingkat di bawah ingatan rawi yang sikoh sabit, tapi masih di atas rawi yang dhaif. Jadi antara rawi sikoh dengan dhaif ini ada tingkatan pertengahan antara keduanya. Jadi manakala rawi pertengahan antara sahih, sikoh dan dhaif tadi itu meriwayatkan hadis, maka hadisnya dimasukkan dalam kategori hadis hasan dan dikatakan dengan hadis hasan lidzati. Ini rawi hasan, dan inilah yang kemudian difahami dari sebagian ahli hadis perkataan mereka apabila meriwayatkan dalam masalah keutamaan amal, maka kami ini tasahalna, bermudah-mudah dalam meriwayatkan. Jadi maksudnya kadang rawi hasan mereka masukkan dalam hadis-hadis yang mereka tulis dalam masalah fadailul amal. Jadi kadang sebagian orang kemudian memahami mereka itu meriwayatkan hadis yang dhaif, kok mengamalkan hadis yang dhaif gitu. Tapi sebetulnya hadis yang meriwayatkan sebagaimana pengakuan Imam Ahmad ketika menyampaikan bahwasanya ketika kami ini menyampaikan masalah hukum syar'i atau masalah hukum nas, maka kami bersungguh-sungguh dalam meriwayatkan. Maksudnya bersungguh-sungguh dalam meriwayatkan ini benar-benar memfiltrasi rawi-rawi yang memang harus dipercaya untuk diambil hadisnya. Kemudian hadisnya kami jadikan acuan atau kami jadikan usul untuk mengamalkan suatu amalan. Tapi kalau dalam masalah keutamaan fadilah amal, maka Imam Ahmad mengatakan kami ini bermudah-mudah. Maksudnya bermudah-mudah ini ya tidak seperti ketika meriwayatkan hadis yang berhubungan dengan masalah hukum. Jelas ya? Jadi bisa jadi mereka itu rawi-rawi yang bisa diambil iktibar hadisnya, kadang ringan hafalannya, khafifud dabat, sebagaimana fa in khafad dabtu, maksudnya itu tingkatan dabatnya itu mengambang antara sahih dan dhaif. Nah, kami ini masih menjadikan mereka ini sebagai masih ditulis hadisnya dalam masalah fadailul amal. Ini perkataan Imam Ahmad sendiri di dalam sebagian kaulnya. Jadi tidak serta-merta kemudian dikatakan Imam Ahmad berdalil dengan hadis dhaif misalnya. Tidak seperti itu yang dipahami. Demikian juga masalah hadis mursal. Demikian juga hadis yang mursal. Dan ini belum sampai ya. Panjangan nanti. Masalah hadis mursal. Apakah betul ulama-ulama ahli hadis juga ada yang menerima hadis mursal? Ada, memang ada. Hadis yang mursal. Tapi mursal ini tidak sembarangan mursal kemudian secara
membabi buta setiap hadis mursal kita terima, bukan, enggak seperti itu. Mursal yang memang tidak memursalkan hadis kecuali dari orang thiqah. Ada orang yang memang dari kalangan ahli hadis, dari kalangan tabi'in, ini ada orang-orang yang memursalkan langsung kepada Nabi SAW atau menghilangkan sebagian rawi dan langsung meriwayatkannya dari Nabi SAW. Dan rawi-rawi yang sengaja melakukan seperti ini itu tidak sembarangan asal ngambil hadis mursal mereka terima, mereka amalkan, bukan. Akan tetapi hadis-hadis yang mereka riwayatkan ini memiliki atau rawi-rawi yang mereka meriwayatkan hadis darinya ini memang memiliki kebiasaan tidak meriwayatkan hadis kecuali dari yang thiqah. Jadi di sini mursal yang mereka jadikan acuan untuk berdalil kemudian dipahami oleh ahli mutaakhirin sebagai hadis yang dhaif di situ, itu sebenarnya mursal dari orang-orang yang tidak meriwayatkan hadis kecuali dari yang thiqah. Jelas ya sampai sini ya? Ilahuna nafham ya? Nah, mursal yang rawi-rawinya ini mensyaratkan hadis mursal meskipun tidak disampaikan dari rawi-rawi yang thiqah. Meriwayatkan hadis dari rawi-rawi yang thiqah, mensyaratkan thiqah dalam meriwayatkan hadis meskipun di situ dimursalkan. Karena thiqah ini kadang ya juga menjadi dilema. Nah, thiqah ini bisa jadi menurut si dia thiqah tapi menurut yang lain dhaif. Nah, tapi kalau semuanya itu muttafaq di atas thiqah, nah ini tidak jadi masalah. Jadi itu sebagian yang kita pahami tentang hadis mursal. Kadang loh, ahli hadis kok Imam Ahmad kok berdalil dengan hadis yang dhaif, hadis yang mursal. Ini mursalnya ini butuh dirinci lagi. Tidak semata-mata semua hadis mursal beliau terima dan tidak kemudian pahami Imam Ahmad selalu beristidlal dengan hadis yang mursal. Tidak seperti itu. Karena beliau ini juga tahu. Ya. Ya. Oh. Mana saklarnya? Oh gitu. Nah, ini hasan li dzatihi. Di sini kita pahami rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, rawi yang berada di sanad hadis tersebut itu ada yang ringan hafalannya, khafifud dabt. Ringan hafalannya, maksudnya mengambang antara dhaif dan sahih. Mengambang antara dhaif dan thiqah, bukan sahih ya. Mengambang antara rawi thiqah dan dhaif. Jelas ya? Insyaallah ya sampai sini ya. Wa bi kasrati turuqihi yusahhahu. Dan kemudian jika hasan li dzatihi ini, jika jalur-jalur yang lain datangnya itu banyak, maka yusahhah, hadisnya itu menjadi sahih. Karena satu orang rawi saja itu hadisnya sudah dihukumi hasan, apalagi banyak rawi yang meriwayatkan selain rawi hasan hadis tadi, hasanul hadis tadi. Tentu yang meriwayatkan yang rawi-rawi yang lain yang menguatkan rawi hasanul hadis tadi itu semakin menguatkan hadis yang diriwayatkan rawi hasanul hadis tadi menjadi hadis yang sahih, tapi tidak secara zatnya. Kalau yang meriwayatkan khafifud dabt tadi atau hasanul hadis tadi itu hadisnya disebut hasan li dzatihi, tapi ketika rawi-rawi yang hasanul hadis ini jumlahnya banyak meriwayatkan hadis yang sama, maka hadisnya naik satu tingkatan menjadi sahih, tapi sahih li ghairihi. Jelas ya sampai sini ya? Bisa dipahami enggak? Hah? Paham ya? Nah, pertama tingkatan hadis ini mulai dari mutawatir, kemudian sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Ini yang banyak diperdebatkan di sini. Mutawatir
sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Yang tingkatan yang paling kuat adalah mutawatir. Ini nggak bisa diragukan lagi kesahihannya. Kemudian sahih li dzatihi ini masuk dalam tingkatan hadis ahad. Nah, ketika hasan li dzatihi ini berkumpul banyak sekali sumbernya meriwayatkan hadis yang satu makna, maka disebut sahih li ghairihi. Nah, penyusun sahih li ghairihi namanya hasan li dzatihi tadi. Nah, kemudian ada satu tingkatan paling bawah derajat sahih di sini adalah hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ini adalah hadis hasan yang rawi-rawinya itu kadang lemah hafalannya, dhaif, orangnya dhaif. Memang berhubung yang meriwayatkan ini orang-orang dhaif ini yang meriwayatkan banyak sekali. Ini menjadi tanda hadis ini memang benar-benar ada sumbernya, memang maknanya seperti itu. Maka dikatakan hasan li ghairihi. Jelas sampai sini? Butuh diperagakan atau enggak ini? Hah? Jelas ah? Hah? Belum? Itu berarti kalau sahih li ghairihi karena tingkatannya hasan. Nah, sahih li ghairihi ini hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang hasanul hadis. Ya, rawi-rawi yang hasanul hadis. Hasanul hadis ini berkumpul banyak meriwayatkan hadis yang satu makna. Hadisnya sama. Nah, ketika digabungkan otomatis semakin menguatkan kalau hadis ini memang benar-benar diriwayatkan. Enggak mungkin kan orang yang banyak bergabung jadi satu, cerita dengan cerita yang sama dalam satu waktu itu rembuk untuk bareng-bareng mengungkapkan ceritanya. Kadang misalnya orang yang meriwayatkan hadis tersebut itu meskipun hasan, datang dari Syam, datang dari Irak, hadisnya sama, dan sebelumnya memang tidak ada kesepakatan untuk menyampaikan hadis tersebut secara sama persis. Otomatis kan memang menunjukkan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh rawi hasanul hadis tadi itu memang ada iktibarnya, diambil, dipegang, bisa diterima. Karena apa? Pertama, rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut ini tidak pernah saling rapat bertemu langsung, berjumpa langsung, kemudian berkomplot untuk menyampaikan hadis yang sama. Ini pertama. Karena bisa jadi jalur periwayatan hadis tersebut ini berbeda-beda dari Nabi, dari sahabat A, dari sahabat B. Nah, Nabi ini menyampaikan hadis kepada sahabat A, B, C, D misalnya. Kemudian si A ini, sahabat A ini menyampaikan hadis kepada E, F, G, H. Kemudian si D ini menyampaikan hadis kepada I, J, K, L misalnya. Otomatis E, F, G, H dan I, J, K, L tadi ini ketika bersambung kan belum tentu I, J, K, L ini meriwayatkan hadis dari A kan? Iya enggak? Karena dia tuh redaksinya dari apa? D, iya kan? Dari sahabat D misalnya, seperti itu. Jadi dari sini mereka ini jika memang sudah diketahui sebelumnya tidak pernah berjumpa langsung, melakukan rapat, menyampaikan hadis yang sama ketika bertemu dengan muridnya. Nah, ini indikasi bahwasanya hadisnya itu memang benar-benar bisa diterima dan ada sumbernya dari Rasulullah SAW, karena jalurnya berbeda-beda. Maka di sini disebut dengan hasan li dzatihi. Nah, hasan li dzatihi di sini ketika bergabung menjadi satu, dikumpulkan, dan hadis yang mereka bawa ini semakna atau satu makna persis atau sama dalam makna maupun ya, maka di sini menjadi hadis sahih li ghairihi, bukan sahih li dzatihi ya. Kalau sahih li dzatihi ini memang yang meriwayatkan hadis ini memang dari thiqah semua, bisa dipercaya semua dan bisa dikaji secara per orangnya, itu memang bisa dipercaya, bisa diterima hadisnya. Tapi kalau sahih li ghairi ini adalah hadis hasan yang rawinya rawi hasan kemudian bergabung menjadi satu, menjadi sahih li ghairihi. Demikian juga hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi ini tingkatannya di bawah sahih li ghairihi. Kemudian ada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ini
tingkatan di bawah sahih hasan li dzatihi. Hasan li ghairihi ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang kadang lemah hafalannya. Jadi ada tingkatan rawi hasanul hadis, di bawahnya lagi ada kadang dhaif, rawi dhaif, lemah hafalannya. Misalnya Ibnu Luhai'ah, ini rawi-rawi yang terbakar bukunya ketika menjelang masa tuanya dia mengalami kepikunan dan tertalkin hadisnya. Tertalkin ini maksudnya ditanya oleh muridnya, apakah kamu meriwayatkan hadis ini? Dia mengatakan ya. Apakah kamu meriwayatkan hadis ini? Dia mengatakan ya. Dan dia tuh hanya menyandarkan pada hafalannya, bukan pada bukunya yang terbakar tersebut. Ketika rawi kondisinya seperti ini masuk dalam jajaran hadis yang rawinya dhaif. Jajaran hadis yang dhaif. Rawi-rawi seperti ini adalah rawi yang dhaif, lemah. Dan manakala rawi-rawi dhaif ini bergabung menjadi satu menyampaikan hadis yang sama, maka derajatnya masuk dalam kategori hasan li ghairihi. Jelas ya? Dan jika berkumpul banyak lagi menjadi sahih li ghairihi tetap bisa. Tapi kalau pada tingkatan yang tak terhitung menjadi mutawatir, nah bahkan bisa sampai mutawatir. Jelas ya? Karena nggak mungkin ribuan orang berkumpul menjadi satu sepakat, kecuali zaman sekarang pakai WA mungkin bisa ya. Kalau zaman dahulu nggak bisa. Kadang rawi nggak pernah saling bertemu, tapi ujuk-ujuk menyampaikan hadis yang persis sama yang diriwayatkan oleh rawi fulan tadi yang di negeri lain dengan jalur redaksi yang berbeda. Tapi ini semuanya mengindikasikan kalau hadis itu sumbernya benar gitu loh. Matanya itu sudah benar. Maka di sini rawi tetap mengambil iktibar hadis-hadis yang mereka sampaikan. Oleh karena itulah kenapa kok di dalam Musnad Ahmad ataupun kitab-kitab masanid yang lainnya itu mereka tetap menyampaikan hadis-hadis meskipun sebagian hadis itu diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lemah. Kok tidak cuma mencukupikan hadis sahih saja? Nah, karena mereka sudah berlepas diri. Maksudnya berlepas diri itu apa? Man asnada faqad baro'a. Barang siapa yang menyampaikan sanadnya maka dia sudah berlepas diri. Saya sampaikan sanadnya, rawinya sudah tak sampaikan, siapanya nanti kalian kaji sendiri. Jika ternyata rawi hadis ini masih dipakai untuk iktibar, maka monggo kalian terima, jika tidak ya monggo kalian tolak. Itu artinya sudah baro'a. Man asnada faqad baro'a. Barang siapa yang menyampaikan sanad, maka dia sudah berlepas diri dari tanggung jawab menyampaikan hadis. Tapi ketika cuma menyampaikan hadis qala Rasulullah tanpa menyebutkan sanad ini, maka ini bertanggung jawab dia. Jelas ya? Ya, kenapa Musnad Ahmad ini banyak sekali hadis-hadis yang dhaif di dalam Musnad Ahmad? Ya seperti itu, karena beliau berpendapat supaya nanti kelak di kemudian hari ketika pembukuan hadis itu sudah mulai semarak ya, dan ternyata terjadi ya, sampai sekarang itu hadis-hadis sudah dikumpulkan semua dari berbagai macam sumber dari kitab ulama, dan tidak cuma Imam Ahmad tak yang meriwayatkan hadis. Hadis Imam Ahmad ini menjadi berguna setelah diteliti lagi untuk dijadikan iktibar, untuk dipakai untuk menelusuri jalur-jalur periwayatan yang ada. Jadi sehingga nanti muncul istilah hadis hasan li ghairihi tadi. Jelas ya sampai sini ya? Jam berapa ini sebetulnya? Berapa? Hah? 64. 5 pas. Saran Pak. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Nah, kemudian kita lanjutkan sejenak ya. Tadi saya terlambat 10 menit. Fa in khafa dabtu fal hasanu li dzatihi wa bi kasrati turuqihi yusahahu. Fa in jumi'a falit taraddudi fin naqili haitsu tafarrudu. Di manakala ada istilah hadis hasan sahih. Kita kadang mendengar di dalam istilah yang dipopulerkan oleh salah seorang ahli hadis yang terkenal, Imam At-Tirmidzi. Di dalam Sunan At-Tirmidzi ini, Jami' Tirmidzi, kita tuh sering mendengar istilah hasan sahih, hasan gharib. Sebetulnya apa sih istilah mereka ini? Nah, ini
ingin disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Yang dimaksud dengan hasan sahih di sini ini ada banyak tinjauan. Bisa jadi hasan sahih ini sanadnya yang satu statusnya hasan, sanadnya yang satu statusnya sahih, bisa jadi. Atau bisa jadi maknanya hasan, sanadnya hasan, maknanya sahih, bisa jadi. Atau sebaliknya, ya. Atau sanadnya sahih, maknanya hasan, bisa jadi. Itu seperti itu. Itu maksudnya hasan sahih. Fa'in jumi'ah. Maksudnya fa'in jumi'ah ini maksudnya hadis hasan di sini digandeng dengan hadis sahih. Itu maksudnya fa'in jumi'ah. Nah, fali taraddudi fi naqil haitsu tafarrudu. Ini bisa jadi karena orang yang menukilkan hadis ini merasa bimbang ketika seorang rawi ini bersendirian dalam meriwayatkan hadis, maka dikatakan hadis hasan. Tapi kalau jika banyak yang meriwayatkan maka dikatakan sahih. Sahih di sini sahih di ghairihi. Jelas ya? Itu maksudnya fa'in jumi'ah. Wa illa fa bi'tibaril isnadaini, dan jika tidak dipahami seperti itu bisa jadi memang mengacu pada dua sanad. Yang sanad yang pertama ini hasan, sanad yang kedua itu sahih. Tadi sebagaimana tak jelaskan. Jadi bisa jadi bisa jadi hadis ini maknanya sahih tapi sanadnya hasan, bisa jadi jika memang cuma satu sanad tok. Tapi jika ada dua sanad, kemudian orang seperti Imam At-Tirmidzi tadi mengatakan hadis hasan sahih, maksudnya sanad yang satu hasan, sanad yang satu sahih, gitu loh maksudnya. Jadi ini istilah yang memang populer, dipopulerkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wa ziyadatu rawihima makbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsaqu. Kemudian ziyadah atau tambahan matan atau tambahan nas hadis yang diriwayatkan oleh salah satu dua rawi yang sama-sama meriwayatkan hadis tersebut, itu bisa diterima selama tidak terjadi pertentangan. Sampai sini paham maksudnya? Selama tidak terjadi pertentangan. Misalnya saya katakan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika beliau sholat dia tasyahud dengan mengisyaratkan dengan jarinya. Kemudian datang hadis dari Wa'il bin Hujr secara detail diriwayatkan oleh Zaidah bin Qudamah, meriwayatkan ketika tasyahud dia itu mengisyaratkan dengan jarinya, jari telunjuknya dengan menggerak-gerakkannya. Ini termasuk tambahan Zaidah ibnu Qudamah, ya. Zaidah ibnu Qudamah ini thiqah, rawi-rawi yang dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Termasuk rawi-rawi yang bisa dipercaya, termasuk rawi-rawi yang bisa diterima hadisnya secara sahih, secara muttafaq bainal ulama. Pada kondisi kasus ini dia itu menambah tambahan lafadz yuharrikuha, menggerak-gerakkan jari. Padahal rawi-rawi yang tidak kalah sikohnya dengan Zaidah bin Qudamah seperti Sufyan bin Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, ini semuanya tidak meriwayatkan hadis tersebut dengan nada menggerak-gerakkan jari. Bagi Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ini tidak terjadi pertentangan dari sisi matanya, tidak ada terjadi pertentangan di sini. Tapi menurut ulama-ulama ahli hadis yang lain, ini terjadi pertentangan dan berawal dari inilah terjadi perbedaan pendapat karena perbedaan ijtihad, ya. Sampai sini paham ya? Nah, ini dan masalah ini kembalinya kepada tuma'ninahnya seorang bahis atau orang yang membahas hadis. Jika dia itu meyakini setelah pembahasan yang cukup panjang,
menelusuri hadis jalur-jalur periwayatan yang ada, meneliti masing-masing rawinya, kok mendapati menurut tumakninah hatinya itu kok hadis ini sahih atau tambahan ini bisa diterima, ya dia mengamalkannya sesuai ilmu yang dia yakini kebenarannya, atau dia tumakninah dengan apa yang beliau usahakan atau apa yang beliau dapatkan atau beliau kaji. Ketika tumakninah dengan pengkajian yang beliau usahakan tadi, maka dia bebas berijtihad sesuai dengan apa yang diyakini dia benar. Demikian juga ulama-ulama yang lain ketika berijtihad, oh ini nggak bisa diterima ini, karena ini matanya di sini berbeda dengan ulama-ulama ahli hadis atau rawi-rawi hadis yang jauh lebih thiqah daripada Zaidah bin Qudamah. Dan ini kembali lagi kepada pembahas ulama yang membahas masalah ini. Jadi tidak bisa kemudian kita katakan salah. Iya, kalau salah iya, benar iya, paling benar yang ini, yang itu keliru. Boleh mengatakan seperti itu jika di haknya ahli ijtihad, maksudnya orang-orang yang berijtihad tentu yang mengatakan pendapatnya yang merasa yang paling benar menurut dia, karena dia yang berusaha untuk mencarinya sebagaimana usahanya tadi. Tapi pendapat yang benar tadi belum tentu benar juga di mata ahli ijtihad yang lain. Jelas ya sampai sini ya. Nah, ini mengenai tambahan salah seorang rawi yang menambah naskah hadis, menambah nas hadis yang bisa jadi tidak diriwayatkan oleh rawi-rawi yang meriwayatkan hadis yang sama di situ. Selama tidak terjadi pertentangan, maka diterima, boleh diamalkan. Tapi jika terjadi pertentangan, maka ditolak. Nah, jelas ya sampai sini ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada muskilah nggak ini? Itu setelah kata Jumi'ah itu apa? Hah? Setelah kata Jumi'ah itu. Valid taraddudi fin naqili. Valid taraddudi. Ya, Ahdi, Mas Edi. Ada yang mengganjal nggak ini? Boleh bertanya masalah ini. Kita sambil sedak lah. Bismillah. Ini nanti ini hadis ini, kitab ini tak terjemahkan sebenarnya. Nanti tak bagikan juga antum mau. Sudah terjemahkan seminggu kemarin anak terjemah, tak usahakan ya. Tak kasih beberapa keterangan yang barangkali penting untuk diketahui. Iya, PDF. Yang kemarin sempat hilang, filenya rusak, komputernya reinstall lagi. Gimana? Terjemahkan lagi apa ketemu lagi? Sudah tak, kan kemarin tak backup jadi bisa dibolehkan ulang. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ya, ini endingnya ini. Ilahuna ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah.